Halo guys, balik lagi ke channel kita di Koinvestasi. Kenalin gue Elmara dari tim Koinvestasi. Ada yang penasaran nggak sekarang kita lagi di mana? Kita bisa lihat keliling nih, depan udah ada kali atau nggak tahu ya ini danau kali ya mungkin ya. Terus ada juga ruko-ruko. Tapi ini bukan sembarang ruko, karena hari ini gue mau berbincang sama salah satu Queen of Cryptos. Siapa lagi kalau bukan Mbak Desi Indarti. Dan yang penasaran gimana sih cost dari mining crypto itu berapa, sampai cuannya per bulan berapa? Langsung aja ikutin gue yuk, cus! Hai guys, sekarang kita udah masuk ke dalam. Terus kita di sini ada Ibu Desi ya. Kalau misalkan kita lihat dari berita-berita nih, Ibu Desi biasanya dipanggil Tante Bos ya, Bu ya. Tante Bos biasanya banyak cuannya nih, gitu ya, kan? Mesin cuan. Iya, mesin cuan. Ada tuyul online ya, Bu ya. Online, mesin cuan, macam-macam deh orang nyebutnya. Oke, mungkin teman-teman di sini semua udah pada tahu Bu Desi itu siapa, tapi aku mau balikin lagi nih ke Bu Desi. Boleh perkenalan terlebih dahulu, Ibu? Oke, halo guys, nama gue Desi Indarti. Biasa gue kalau di Instagram ya benar dia dipanggil Tante Bos. Terus dan biasa di Instagram tuh gue ngebahas tentang kalau di kripto ya, yang pertama kali gue bahas itu tentang crypto mining gitu. Baru gue ngebahas yang lain-lain kayak koin, NFT, metaverse, tapi kebanyakannya tentang mining. Oke, membahas tentang tadi mining gitu berarti. Aku pengen tahu nih, mungkin teman-teman juga pengen tahu awal mula tahu kripto dari Bu Desi itu dari mana ya? Oh, aku yang pertama sih kalau kripto ya, aku dulu trading dulu. Awalnya trading. Aku trading. Zaman dulu kan belum ada tuh koin micin ya. Iya, belum ada. Baru-baru ini koin micin, sebutan koin micin tuh baru-baru ini. Terus gue dulu istilahnya gue trading koin micin juga kan. Gitu, tapi lama-lama gue trading kayaknya gue stres. Karena gue trading daily kan. Oke, trading setiap hari ya, Bu? Stres banget gitu. Gue udah tau mining, tapi ya biasa dulu menurut gue, aduh ini konvensional banget gitu. Gue pengen duit cepat kan trading ya. Gitu. Akhirnya gue trading terus gue capek. Gue trading daily gitu, capek buang waktu. Ya udah gue mining akhirnya. Gitu, sampai sekarang. Bu Desi kalau boleh tahu pertama kali mining itu di tahun berapa ya? 2016 itu juga. Oh, 2016 juga sama. 2017 sampai sekarang gitu. Berarti udah lama banget ya teman-teman, 2016, udah 6 tahun ya, yang lalu. Pertama kali di kripto ya gue trading dan mining. Trading dan mining ya? Dulu belum ada NFT, belum ada metaverse, koin micin aja belum ada dulu. Aku kan lihat juga nih ya Bu Desi ya, kayak mining farmnya tuh kayak udah gede banget nih. Kalau boleh ada yang lebih gede lagi. Oh, ada yang lebih gede lagi. Iya. Kalau untuk mining sendiri itu mining crypto coin apa ya kalau? Aku sih banyaknya di ETH ya. Di Ethereum gitu. Tapi ada beberapa koin lain tapi nggak banyak sih. Oke. Ini juga nih ada satu pertanyaan mungkin yang teman-teman juga udah banyak pengen tahu nih ya. Dari Bu Desi sendiri itu kan pertama kali mulai itu pasti mulai dari satu mungkin atau dua dulu VGA gitu. Iya. Dari satu rig sih. Oh, dari satu rig dulu. Pertama kali banyaknya itu 30 rig. Oh, 30 rig ya, pertama kali. Satu lantai ruko kita. Itu pertama kali banyaknya. Kita riset sih dari beberapa PGA dulu, terus jadi satu rig. Terus pertama kali paling banyak menurut gue pada saat itu 30 rig penuh ruko kita itu. Oke. Wow, 30 rig itu bisa kebayang satu rignya aja udah berapa teman-teman ya? Iya. Kalau dulu masih enak banget nampang kan. Sebulan tuh banyak dapat ETH. Kalau sekarang kan udah 0,0 sekian gitu karena tingkat difficulty-nya kan naik. Kalau awal modal pertama kali buat mining itu berapa ya? Dulu kan PGA masih murah-murah Mbak, masih 1 jutaan. Beberapa tahun yang lalu, kalau sekarang udah 10 juta, 15 juta ya, dikaliin aja 1 juta. Misalnya kita tergantung kan rig itu kalau di aku kan 8 PGA ya, tapi macam-macam, ada yang 4 ya tergantung gitu. Nah tinggal dikaliin aja kalau 8 berapa gitu. Dulu masih murah banget. Dan kita nambang itu dapat banyak koin dulu ya. Oh, dulu dapat banyak koin. Iya. Terus kan tadi awalnya udah mulai nih. Pas mulai itu kira-kira pas pertama kali mining itu Bu Desi itu balik modalnya itu kapan ya? Butuh waktu berapa lama? Kalau gue dulu itu nggak mikir ke situ karena gue dapet karena mining tuh nagih loh. Mining tuh nagih, bisnis yang paling nagih. Gini aja, kita punya 10
kalau 10 misalnya satu rig gue dapat 5 juta sebulan, berarti kalau 10 langsung otak kita tuh langsung kali 10 ya, terus kali 20, kali 30, kali 100, kali 1000 begitu, jadi nagih. Jadi gue dulu nggak berpikir ke situ, tapi gue berpikir ada duit gue beliin lagi gitu. Oh, jadi sampai sekarang udah ya banyak. gitu. Jadi gue puter-puter aja di situ, gue cairin buat bayar listrik. Tapi kan di 2018 itu kan hancur tuh kripto kan, termasuk mining. Oh, miningnya Nah, juga. kawan-kawan gue dari 2 tahun sebelum 2018 itu udah pada jual-jualin semua tuh. Oh, mining. Alat-alatnya, VGA-nya, semua mesinnya dijual-jualin. Karena kan hancur banget. ETH tuh 4 jutaan. 4 juta, 8 juta, 6 juta itu nggak ketutup biaya kos operasionalnya. Tapi gue salah satu orang yang bertahan sampai di 2021. Oh, sampai 2021 itu bertahan. Kemarin kan gede banget tuh, ETH tuh sampai 60 jutaan. Karena 2018 tuh banyak yang miners tuh banyak yang jual-jualin, gagal, kayak udahlah bener nih kripto nih scam gitu-gitu kan. Dulu tuh 2018 tuh hancur banget kan, nggak ada berita di Facebook, di Google tuh nggak ada yang ngeberitain tentang kripto. Kalau sekarang udah cukup baik ya, udah baik. cukup kuat. Dan buat yang ibaratnya yang mentalnya belum kuat di kripto itu dulu udah pada nyerah, Mbak. Dan gue beliin deh tuh VGA mereka 900.000, 800.000 karena second kan. Oh, orang yang percaya nih, kalau mining bakal balik lagi, ya bener. Gitu. Banyak dulu kawan-kawan gue bisnis di Tanah Abang, gue ajakin mereka mining kan. Banyak. Tapi mereka balikin ke gue. Oh, jadi ibaratnya Bu Desi ini yang paling tawakal di mining ya, teman-teman. Tawakal. Iya. Tawakal di mining, dia percaya diri. gitu kan. Apalagi ya? Semuanya ada gitu. Ukti. Iya gitu, benar. Terus karena udah bertawakal nih tadi Bu Desi sampai udah banyak banget mining farmnya. Untuk sekarang tuh kira-kira pengeluarannya sampai sekarang tuh mining farm tuh berapa sih? Dan ada berapa mining farm kira-kira? Kalau mining tuh operasional paling beratnya itu di listrik. Di listrik, sisanya nggak ada sih, bukan nggak ada ya, sorry, sangat kecil lah. Internet berapa sih, paling 3 jutaan satu farm itu isinya ratusan gitu. Terus karyawan cuma 2 orang, udah nggak ada. Musuh terbesarnya ada di listrik. Udah gitu aja, nggak ada lagi. Beda dengan kita bisnis konvensional ya, bisnis konvensional tuh gila, sumber daya manusianya cerewet banget, marketing, wah gue pusing dan gitu. Kalau mining tuh nggak cukup musuh lu dengan listrik sama mesin ya udah itu aja. Kalau mesin kan udah gue cover kan dari gue gitu, dari gue udahlah gitu, udah gue cover segala resiko dari hardware-nya gitu. Tapi kalau udah listrik doang dibandingkan bisnis lain. Dan menurut gue ya Mbak ya, menurut gue yang udah gue jalanin, satu-satunya bisnis yang lu selesai setting itu lu langsung dapat uang itu di mining. Oke, jadi simpel banget ya. Ya. Kita bandingkan sama bisnis konvensional. Kita bisnis konvensional bisa buka kafe atau buka nasi goreng di pinggir jalan atau apapun itu. Lu cari dulu marketingnya, cari dulu tempatnya, dekornya, terus strategi marketingnya dan lain-lain. Kalau mining enggak. Kan gue juga punya beberapa bisnis konvensional yang itu jauh banget sih, nggak merepotkan sekali gitu, nggak pusing. Kayak hari ini gue meeting, kemarin gue meeting terus ngurusin bisnis. Kalau mining mana ada meeting sih. Makanya disebutnya tuyul online, teman-teman, tuyul online. Dan itu kalau lagi bagus ya harga ETH itu enak banget sih. Jadi gitu enak banget, bisnis yang cuma satu-satunya bisnis menurut gue ya, nggak tahu kalau menurut orang lain, itu yang lu setting, lu selesai, kelar, itu lu langsung dapat duit. Sangat menarik sekali nih Bu Desi. Jadi buat teman-teman nih yang nggak mau ribet-ribet tuh, tadi ada dari Bu Desi ya. Nggak mau ribet-ribet, dan kalian sebagai yang karyawan ataupun itu bisa jadi passive income kan, lu colokin lu bisa tinggal. Ada beberapa klien gue di apartemen loh, cuma nggak banyak, yang paling 2-3 gitu. Kalau boleh aku tahu nih, kan biasanya untuk mining farm itu ada VGA-nya itu kan. Kalau misalkan satu VGA itu bisa ngasilin berapa sih? Atau butuh satu rig dulu sekiranya gitu? Enggak, sebenarnya mining itu satu VGA juga udah bisa. Udah bisa. Mining itu kita fokus ke hash rate-nya ya, kecepatannya gitu. Nah, satu VGA juga udah bisa, nggak perlu satu rig. Kalau di gue bikin aturan satu rig itu 8 VGA. Karena menurut gue itu yang paling standar berdasarkan pengalaman gue. Gitu. Tapi orang lain ada yang bikin 4, ada yang bikin 12, ada yang bikin 20, tergantung gitu. Jadi satu VGA pun lu udah bisa disebut udah mining, udah miners.
Tapi penghasilannya berapa dulu? Gitu. Kalau sekarang sih satu VGA tuh kayaknya 400.000 satu bulan. 400.000 bisa ya, satu karena VGA? Fluktuatif tapi ya. Fluktuatif karena harga ETH lagi kurang baik gitu satu bulan ya. Jadi nggak menutup kemungkinan nih teman-teman buat satu VGA aja bisa dapat 400.000 ya, rupiah tapi gitu ya. Fluktuatif bisa nanti. Ya. Beberapa hari yang lalu sih 500-600 ya cuma turun. Aku boleh tahu nggak nih untuk mungkin teman-teman yang baru tahu tentang mining crypto itu sistematis untuk mining kriptonya tuh kayak gimana sih? Sebenarnya gini, kalau orang-orang nanya kan itu mining tuh apa sih? Nah iya. Dan pertanyaan uangnya dari mana? Duitnya dari mana? Kayak nggak kebayang kok bisa ya? Ya gitu. kok bisa ya. Terus ini banyakkan orang bilang itu server, gitu ya orang-orang awam ya. Sebenarnya mining itu kita bantu pencatatan transaksi di blockchain. Sebenarnya mining itu. Terus kita dapat dari mana uangnya? Ya kita sebagai dapat reward lah. Gitu. Kalau mau sederhana lagi, bahasa sederhananya kalau kita di bank gitu. Nah kita tuh yang itu loh, yang dapat. Kadang kita lihat ada 2.500, 5.000. Nah itulah kita kumpulin. Kalau mau bahasa sederhananya nggak usah kita bawa blockchain lah, takut terlalu rumit gitu. Nah itu kita nyatetin transaksi-transaksi di blockchain mesin itu. Terus duitnya dapat dari mana? Ya reward kita itu hadiah, jasa sih sebenarnya, jasa ya. Nah tapi dibayarnya pakai koin apa yang kita tambang, ETC kah, ETH kah? Itu aja kita kumpulin banyak gitu, itu aja sederhananya. Itu dari yang tadi itu kalau di bank tuh ada 2.500 gitu ya, teman-teman. Biaya admin, biaya admin kan, kalau mau sederhana. Nah itu kita orangnya kita tuh si miners ini ya jasanya dibayar pakai yang kita kumpulin itu. Cuma kalau di kripto dibayar pakai koin. Oke gitu, itu simpel banget nih buat teman-teman yang baru tahu mining kripto kayak gimana. Itulah artinya. Nah ya mesin-mesin itulah yang mencatat transaksi di blockchain. Kita nggak tahu orang transaksi apa sih, aku nggak tahu ya entah transaksi apa dan di mana juga kita nggak tahu. Yang kita tahu kita bantuin mereka catetin transaksi itu dan dibayarlah kita pakai fee yang tadi itu. Koinnya. Aku kan sempat ngeliat juga nih ya Mbak di media sosial gitu ya. Untuk mining farmnya sendiri itu kan kayak di rumahan gitu ya. Kalau boleh tahu itu untuk listriknya itu pakai apa ya? Genset kah atau ada yang lain? Kita bayar listrik normal aja. Gitu, bayar listrik normal karena kan itu yang kalau aku pribadi sih aku bayar listrik normal sesuai aturan dari pemerintah ya. Gitu karena aku paling takut loh kita nggak kelihatan taunya harusnya kenapa-napa. Ya nggak apa-apa kita bayar mahal listrik toh juga itu masih jauh banget dan operasional menurut dari pengalaman gue 7-15%. Sisanya udah cuman kita bayangin bisnis apa. Kalau koinnya lagi bagus itu 7%. Tapi kan kita ambil minimal ya. Tapi kalau kita sebagai pembisnis ambillah maksimal sekotor-kotornya berapa nih? Itu 10%, 15%. Bisnis apa? Ibaratnya lu 100 juta, 10%-nya ya 90 jutanya udah cuan lu. Kan gak ada lagi cuma bayar listrik. Ya terus kenapa lu masih mau bayar listrik yang cari-cari yang murah itu? Ya bayar aja sih gitu. Aku sih kayak gitu. Bayar aja normal 150 juta. Satu pangku tuh ada yang 150 juta, ada 180 juta, ada yang 200 juta, tergantung jumlah rignya. Ya aku bayar. Itu banyak gitu. banget. Iya. Nggak mau lah yang aneh-aneh gitu listriknya. Berarti tadi untuk pengeluarannya dari mining farm itu paling banyak dari listrik teman-teman gitu ya? Listrik aja, nggak ada lagi, karyawannya cuma 2. Dari ratusan rig cukup 2 aja, siang sama malam. Itu juga kerjaan dia ke karyawannya. Kalau nggak ada apa-apa ya dia main game, ya macam-macam aja, duduk doang. Kan kalau nggak ada apa-apa, kita cuma takut ada apa-apa doang. Itu sebenarnya kan kalau ada apa-apa pun kita dari software handphone kita bisa tahu. Cuma kalau misalnya ada konser apa kan cuma ketahuan doang, nggak bisa ada yang langsung. Kalau ada orangnya kan dia langsung turunin. Itu aja sebenarnya. Bahkan ada beberapa farmku nggak ada orang yang jagain dan itu isinya ratusan rig, 400 rig, 300 rig, nggak ada orang. Maksudnya cuma satu orang sudah tinggal ya karena udah tahu ya. Gitu. Paling banyak itu pengeluaran listriknya berapa sih Mbak Desi? Tergantung dari jumlah rignya dan satu rig itu kisaran antara 800 sampai 1.300 watt. Lalu kaliin deh misalnya ada 100 rig, 200 rig gitu. Tapi tergantung lagi dari VGA-nya ya. Kalau VGA-nya yang hash rate-nya gede ya listriknya gede. Gitu. Oke. Mungkin pertanyaan dari aku nih, kan kita teman-teman juga tahu ya sekarang kripto lagi ada di bear market gitu kan. Nah, lagi di bear market gini biasanya
biaya listrik itu kan gede banget ya, Tetap. biaya untuk mining cryptonya itu gede banget. Pernah nggak sih pengeluaran untuk biaya listriknya dari Bu Desi ini tuh lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan dari keluarnya koin itu sendiri? Ya, pernah. Itu 2018. 2018. Pernah makanya minus kan pada jualin ya, makanya aku saranin nggak di sosmed aku, nggak di mana-mana, kita punya mining itu sebagai passive income kita. Nah, buat kita yang punya bisnis ya tetaplah berbisnis, jangan malah jadi santai-santai gitu. Buat yang kerja ya tetap aja kerja. Kita kan nggak tahu ke depannya gimana gitu. Tetap justru harus lebih semangat lagi karena kita udah punya passive income. Jangan malah bermalas-malesan gitu. Nah, karena kita menghindari kejadian kayak gini. Aku dulu 2018 tuh emang minus dari mining kriptonya? Iya dong, cuma 4 juta, 6 juta, 8 juta ETH. Sedangkan listriknya tidak turun sama sekali, tetap gitu, nggak peduli mau harga ETH-nya 2 juta pun tetap kita bayarnya segitu, 150 juta ya 150 juta. Nah, tapi untungnya aku punya bisnis lain yang cover subsidi silang gitu, yang cover dari bisnis lain. Aku tetap hold koinnya, tapi ketika aku jual di 2019 juga udah mulai naikkan dikit-dikit. 2021 ya berkali-kali lipat. Aku nambang dari 4 jutaan jual di 60 juta, 58 juta. Jadi kan sama aja ke cover juga. Iya, ke cover. Cuma kita untuk sementara pakai uang bisnis kita yang lain. Nah, bayangkan ketika kita nggak punya bisnis. Itu. Pernah itu minus tuh. Sangat ini juga ya. Tapi untungnya terkendali ya Bu Desi ya, karena ada tadi itu sebagai passive income, terus juga ibarat diputar balikan dengan bisnisnya Bu Desi yang lain gitu teman-teman. Nah, terus aku juga ngeliat dari sosial medianya itu ada mining rig juga ya. Kalau aku boleh tanya, rata-rata harga satu mining rig itu berapa ya Bu? Nah, harga mining rig itu karena kita ada di dunia kripto. Jadi harga mining rig, harga VGA itu fluktuatif juga. Jadi bukan hanya harga koinnya yang kita dapat fluktuatif, tapi harga alat-alat hardware-nya itu fluktuatif. Kayak kemarin kan aku jual 140 juta. 140 juta satu rig dengan 8 VGA itu sudah garansi 1 tahun. Aku kasih baru, dan aku rasa nih ya, aku doang yang satu-satunya orang yang berani kasih garansi 1 tahun baru loh. Karena nggak ada distributor yang mau, karena aku lumayan punya banyak VGA, jadi aku buat jaga nama relasi aku ganti, aku cover 1 tahun ganti baru gitu. Nah, itu sudah 140 juta. Nah, sekarang udah di 98 juta. Jadi bukan aku jualnya kemahalan atau kemurahan, karena fluktuatif kan, koin lagi turun ya, VGA-nya juga turun ya, masa kita di situ-situ terus. Sekarang udah 98 juta yang tadinya 140 juta gitu. Jadi fluktuatif juga harga rig-nya. Dan ini mungkin pertanyaan yang paling awal pengen teman-teman tanyain ya Mbak ya. Kalau misalkan nih kita baru mau mulai kan biasanya paling pakai beberapa VGA aja gitu ya. Nah, kalau misalkan pakai beberapa VGA itu sebenarnya masih untung nggak ya? Kalau pendapat dari Bu Desi sendiri? Kayak gini. Kalau aku dulu edukasi ke cewek-cewek ya, misalnya gini. Kalau dulu tuh misalnya satu rig itu masih dapat 4 jutaan. Gitu, 4 jutaan kita anggaplah operasional 1 juta. Nah, dia masih nyimpen 3 juta. Yang anggap aja satu rig ya, ketika 4 juta kemarin tuh 40 jutaan ETH waktu itu. Nah, itu kita masih nyimpan 3 juta gitu loh. Kalau diuangkan, kalau nggak diuangkan masih di hot coinnya itu bisa berkali-kali lipat gitu. Ya nggak apa-apa lah 1 juta satu rig, kita makan nongkrong di Grand Indonesia Plaza Indonesia aja belasan juta, itu lo ngeluarin 1 juta biaya listrik kita doang, biaya parkir lah ya kalau di Jakarta. Nggak apa-apa dengan lu dapat koin yang lu hold, yang lu bisa berkali-kali lipat. Lu jual saat itu pun juga lu masih untung 3 juta gitu. Aku analoginya kayak gitu sih kalau ke cewek-cewek ya. Kalau ke para crypto woman gitu ya. Sama gini, aku tuh hampir 1 tahun ini roadshow ya, edukasi kripto. Jadi aku lumayan tahu gimana orang yang antipati banget, terus ada yang udah percaya, itu beda banget ngomongnya. Dan menurutku nih, dengan kondisi market kayak sekarang lagi kurang baik, justru kita miners ataupun kita trading saatnya kita beli. Aku jujur, aku juga nambah terus miningku. Ya, saat ini aku nambah karena VGA lagi murah. Ya, aku nambah aja. Gitu, saatnya kita beli. Ibaratnya borong ya. Ya, borong, diskon. Serok jadi. Nah, justru kalau udah kayak kemarin itu ETH di 60 juta, 50 juta, ya udah lu jangan ngapa-ngapain deh.
Nah pada saat itu justru orang berbondong-bondong ke aku nyariin rig. Nyarinya pas udah mahal ya, Bu, Ya itu ibaratnya masuk yang nggak tepat, keluar yang nggak tepat. Benar. Nah tapi sekarang aku edukasi, ayo kita beli koin kayak yang dia percaya, atau beli dia mau mining kayak terserah dia nggak mau beli di aku atau nggak, kan banyak yang jualan juga mining yang nggak masalah gitu. Tapi inilah momen yang tepat gitu, momen yang tepat. Justru kalau market lagi baik orang berbondong-bondong karena FOMO di sosmed, ikut-ikutan gitu. Nah sekarang tuh harusnya waktunya punya uang dingin beli deh. Pertanyaan dari aku lagi nih, kan Bu Desi ini punya banyak banget usaha bisnis, entah itu di bidang fashion ya, gitu kan. dikit. Lagi. Kita hanya berusaha ya, mumpung kita masih muda ya. Aku ada kesempatan, ada modal, ya jalanin aja. Gitu. Panutan banget loh. Aduh, mudah-mudahan dibilang dikit loh teman-teman. Gimana aku ya? Kalau boleh tahu nih, untuk crypto miningnya sendiri itu termasuk yang istilahnya, ya ini agak sensitif tuh mungkin, penghasilannya paling banyak atau tengah-tengah, atau mungkin yang ya bisa dibilang rata-rata dibandingkan sama yang lain? Paling banyak sih masuk juga sih, tergantung harga koin, Mbak. Oh iya, tergantung. Gue pusing juga sih. Iya, gue kemarin harga 60 juta gue pesta itu paling banyak. Gitu. Kalau sekarang kayaknya tengah-tengah gitu, karena gue punya bisnis teknologi lain kan gitu. Jadi aku punya bisnis di blockchain teknologi, itu bukan hanya mining aja. Itu karena gue yakin blockchain tuh akan menggantikan ke depannya gitu. Jadi gue semua sekarang arah bisnis gue ke blockchain, kripto, NFT, metaverse, ya kayak gitu-gitulah. Aku setelah mendengar pernyataan dari Bu Desi ini jadi tertarik nih, pengen coba mining nih. Tapi bisa nggak ya kira-kira? Boleh, orang gitu. Nah ini nih, orang tuh mikirnya rumit. Apalagi perempuan mikirnya udah ngomongin teknologi, perempuan tuh udah anti banget. Padahal mah simple ya. Lu pelajarin aja dulu. Kita dulu belajar matematika, apapun itu kita mau pelajarin kan, rumit-rumit gitu. Padahal perempuan, aku juga gara-gara pengalaman gue edukasi tuh, perempuan ketika ngomongin teknologi, kripto udah pusing gue. Padahal mah enggak juga gitu, enggak masalah, belajar aja dulu gitu. Toh salah aja emang mau dipenjara, mau dibunuh, enggak juga kan gitu. Jadi semua orang bisa kok, pasti bisa. Apalagi di mining, cuma setting, colokin, udah lihat handphone mining ya, nggak perlu rumit-rumit. Berarti aku bisa nih belajar dari Bu Desi nih ya kayaknya. Iya, karena kan kamu bukan mau yang sebagai ahli IT-nya, tapi sebagai pembisnisnya gitu. Tapi kecuali lu mau jadi ahli IT-nya, nah, lu pelajarin deh tuh kabelnya apalah segala macam algoritmanya, nah itu deh nggak apa-apa. Kalau Bu Desi sendiri belajar mining crypto itu dari mana? Teman-teman pengen belajar aku dulu mulai ada partnerku, terus kita punya komunitas dulu kan beberapa tahun yang lalu. Karena di kripto tuh komunitas tuh penting banget menurutku. Iya, benar-benar. Ya, penting banget untuk komunitas ya. Itu dulu sih aku juga mau jalan terus di 2018 ketika orang muda karena komunitas. Untuk Bu Desi sendiri nih, ada nggak sih pesan buat teman-teman kita yang baru banget mau mining kripto tapi masih ragu-ragu nih dalam hatinya? Oh iya. Dari expertnya miningnya nih, ayo. Menurutku ya, yang pertama kalau udah niat dan punya modalnya, udah jalanin aja. Karena kita nggak tahu ya, saat ini harga lagi nggak baik, market lagi nggak bagus, terus harga rig juga turun, kita nggak tahu besok bisa naik lagi. Jadi jangan lama-lama berpikir juga kalau emang udah niat fokus mau ke situ gitu. Karena, dan kedua, jangan berpikir itu rumit, sebenarnya gampang gitu. Belum apa-apa udah rumit itu enggak sih, enggak serumit yang orang pikirkan gitu. Dan yang ketiga, carilah emang yang benar sudah pengalaman, karena sebenarnya di mining itu banyak banget scamnya. Kalau kalian salah-salah orang itu bahaya juga. Gini, di sosmed tuh banyak banget yang bilang, mining tuh rugi, nggak tercover listrik. Sebenarnya bukan miningnya yang salah, kadang minersnya ini salah teknisi, terus kan salah settingan, akhirnya listriknya itu bengkak, operasional bengkak, dan nggak, itu sensitif itu loh mining tuh. Kamu salah setting aja listriknya bisa bengkak dan akhirnya operasional besar dan nggak ke-cover. Makanya mereka bilang mining tuh rugi gitu, padahal nggak miningnya yang salah gitu, si minersnya ini salah orang. Dan itu banyak banget dari klienku itu yang ke aku bilang gini, oh kok jadi bisa lebih murah ya, dan mesinnya nggak panas banget, bla 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 gitu, karena mereka salah orang gitu. Nah saranku lebih baik cari yang emang sudah pengalaman, bukan yang hanya tahu-tahu kulit-kulitnya aja, karena
ilmu di mining itu juga update terus teknologinya gitu sih. Oke, jadi jangan berpikir itu rumit dan cari yang berpengalaman. Iya. Nanti kena scam. Ya banyak karena penipuan di situ. Gitu. Sama ini mungkin pertanyaan terakhir dari kita ya Bu ya. Di Bu Desi kan ini punya banyak banget mining farm nih. Kita boleh tahu nggak sih ada berapa mining farm? lumayan lah Mbak gitu. Lumayan lah buat. Ya. Bisa lumayannya ini ratusan ribu, ribuan, puluhan ribu. Adalah. Ya aku udah 6 tahun, 7 tahun, 6 tahun mining dan aku selalu nambah terus gitu. Karena aku udah bilang mining itu bisnis nagih. Oke, berarti kayaknya ratusan ribu ya teman-teman. Amin. Amin ya. Bisa jadi sejutaan gitu, nambah-nambah lagi. Amin. Oke. Paling segitu aja dari kita Bu Desi. Aku mau ngucapin dari tim Koinvestasi terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mbak. Dan teman-teman mungkin sampai saat ini sampai bertemu di video kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yeay.